Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Universitas Indo Global Mandiri akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Lampu Taman Otomatis. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yura Janova, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer dengan NPM 2020310036. Saya Taufik Hidayat dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer dengan NPM 2020310024. Saya Piana, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer dengan NPM 2020310029. Bunda Agustina, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Ilmu Komputer dengan NPM 20210034. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Baiklah, saya Piana, saya akan membahas tentang alat dan pendukung lampu taman otomatis. 1. Sensor cahaya. 2. Mikrokontroler Arduino Uno R3. 3. Transistor NPN. 4. Resistor. 5. Power supply. Dan yang keenam, lampu DC. Selanjutnya ada perancangan perangkat keras, yaitu penyalaan lampu yang dikendalikan oleh sensor cahaya, di mana dalam hal ini sensor cahaya juga berperan sebagai komponen umpan balik. Sensor cahaya juga memberikan sinyal masukan ke mikrokontroler sebagai pengendali. Mikrokontroler juga akan memberikan sinyal pada aktuator yaitu transistor untuk melakukan tugasnya sesuai program. Ini merupakan gambar dari perancangan perangkat keras. Kemudian untuk rangkaiannya seperti apa, kita perhatikan rangkaian berikut. Ini merupakan sensor cahaya. Jadi istilah lain dari sensor cahaya ini adalah sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Jadi resistor yang nilainya dipengaruhi oleh cahaya. Kaki dari sensor LDR ini dihubungkan ke ground. Kemudian kaki yang satunya lagi dihubungkan ke resistor. Sini kita menggunakan hambatan sebesar 1 kilo ohm. Kemudian masuk ke sumber ke tegangan 5 volt. Kemudian ini ada pembagi tegangan. Pembagi tegangan ini kita masukkan ke pin A3. Sebenarnya bisa dimasukkan ke pin A0 sampai A5, tapi di sini kita memasukkannya ke pin A3. Ini inputannya. Kemudian untuk outputannya ini kita pilih terminal 9. Sebenarnya tidak harus pin nomor 9, boleh pin nomor 3, 5, 6, 9, 10 ataupun 11. Yang penting ada tanda gelombang ini, yang mana tanda ini memiliki arti bahwa dia bisa mengeluarkan sinyal PWM atau pulsa width modulation. Kemudian di sini kita hubungkan ke resistor dengan hambatan 220 ohm, kemudian masuk ke kaki basis. Ini merupakan keluarannya yang akan mengendalikan driver ini berupa transistor NPN. Kemudian kaki kolektor dari driver ini dihubungkan ke sumber tegangan. Di sini bisa power supply ataupun aki ataupun baterai juga dengan tegangan 12 volt. Kemudian untuk keluarannya ini dihubungkan ke sinyal E ini pada lampu. Jangan lupa ground dari lampu tersebut. Jadi orientasinya seperti ini. Jadi apabila sensor cahaya ini menerima informasi cahaya dari luar itu terang, maka lampu akan padam. Dan juga sebaliknya, apabila sensor cahaya ini menerima informasi cahaya dari luar itu gelap, maka lampu ini akan menyala. Codingannya seperti ini.
Kemudian untuk diagram bloknya di sini ada candela berupa inputan yang disetting terlebih dahulu pada program. Kemudian setelah disetting pada program masuk kepada microcontroller. Kemudian dari microcontroller ini akan ditransfer ke aktuator. Di sini aktuatornya berupa transistor. Kemudian dari transistor ini akan masuk ke lampu. Sebelum lampu ini mengeluarkan output berupa cahaya lampu, ada feedback atau umpan balik berupa sensor cahaya atau sensor LDR yang berfungsi untuk meminimalisir atau memperkecil kesalahan pada program tersebut. Kemudian setelah itu baru masuk lagi ke microcontroller. Kemudian dari microcontroller ini akan ditransfer ke transistor. Kemudian dari transistor ini akan masuk ke lampu, baru lampu ini akan mengeluarkan output berupa cahaya lampu. Baik, di sini kami juga menampilkan sebuah fungsi alih, di mana kami menggunakan aksi pengendali pembanding yang dirumuskan dengan VT sama dengan KP, E, dan T, dan disimpulkan menjadi VS per ES sama dengan KP. V sama dengan 255 integral tak hingga sampai dengan 0 lambda vektor Y D lambda, di mana 255 itu tersebut adalah nilai maksimal cahaya dari settingan yang sudah disetting dalam codingan, sehingga fungsi alih atau fungsi lapas menjadi Vs per Es sama dengan Kp integral tak hingga sampai dengan 0 lambda vektor Y D lambda pangkat 2. Selanjutnya ada grafik aliran sinyal atau grafik sistem, di mana penjelasannya sama saja dengan penjelasan yang sebelumnya atau diagram blok. Karena grafik aliran sinyal atau grafik sistem hanya mengikuti dari diagram blok. Alat ini dapat bekerja menyalakan lampu secara otomatis dengan mengukur dan membandingkan intensitas cahaya. Hasil pengukuran alat ini berupa perubahan nilai ADC, di mana perubahan nilai ini berbanding lurus dengan perubahan intensitas cahaya. Pada alat ini terdapat transistor sebagai aktuator yang berfungsi memutus dan menyambung kendalian secara otomatis berdasarkan masukan dari sensor cahaya tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.